Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati, yang dimuliakan Romo Yai Perintis Pengasuh Pesantren Singaputih, Al-Munfaridin, para pengurus pesantren, juga pengurus madrasah sanawiyah dan aliyah, para sesepuh yang selalu ikut mendampingi, membimbing, memberikan masukan-masukan agar pesantren ini cepat berkembang dan maju. Para ibu-ibu, bapak-bapak, para santri semuanya yang berbahagia. Apa Soleh? Yang saya divisiki katanya mau jadi anggota DPR. Moga-moga kepilih dan jadi, sehingga akan kita punyai wakil rakyat yang sidik, yang amanah, yang tabligh dan yang patonah. Kita banyak bersyukur kepada Allah. Salawat dan salam kita persembahkan ke hadapan ikutan kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah mengeluarkan umatnya dari kegelapan kepada yang terang benderang, minadzulumat ilan nur, dari keadaan yang gelap kepada keadaan yang penuh cahaya petunjuk hidayah, sebagaimana yang kita rasakan selama ini. Sungguh saya senang sekali pada malam hari ini diajak oleh Romo Yai untuk bersama-sama memperingati hari kelahiran junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ngaji saya ini seperti katakan Yai, di banyak tidak punya pesantren, tidak punya madrasah, tidak punya perguruan tinggi, tapi diajak memiliki punya madrasah pesantren di mana-mana Yai. Ada di Jabung itu pesantrennya Gus Nur, lalu kemudian ada di Poncokusumo Kiai Maskur, di Gondang Legi, lalu di Malang Selatan, di mana-mana, di Tebuireng, saya ketua Yayasan Tebuireng Jombang, lalu ada juga di Cirebon, saya suruh selalu ke sana, di Padang, di Jambi, di mana-mana Yai. Saya dicantumkan nama saya di situ. Disuruh memberikan ngaji seperti ini Yai. Tapi yang paling enak itu di sini ya. Kenapa ya? Di sini ini paling enak. Tidak perlu mikir, tidak perlu mikir saya. Karena tugas saya itu hanya mensyarah ya. Mensyarah, memberikan uraian-uraian yang terhadap pikiran yang sudah dikembangkan oleh Yai dan juga oleh Pak Soleh, Abah Soleh dan yang lain-lain tadi.
Jadi tinggal garis bawah ini. Apalagi kiai sudah membuat syair-syair, lalu kemudian dilakukan dan berulang-ulang saya putar, sehingga lalu saya menjadi setengah hafal. Tugas saya hanya sekedar itu tadi, mensyarah, menjelentrehkan sedikit kalau itu kurang jelentreh. Hanya yang dibahas pada malam hari ini berat ya ini, berat. Kalau direnungkan betul-betul yang dibahas malam hari ini berat banget. Karena yang dibahas pada malam hari ini menyangkut apa yang ada di dalam hati. Dan setiap hati yang ada di dalam dada ini selalu berpenyakit ya. Jadi kita ngomong penyakit sebetulnya. Tidak saja ngomong penyakit, tapi bagaimana menyembuhkan penyakit. Di dalam Quran itu disebutkan fi qulubihim maradun. Di dalam hati ini, kulub ini ada penyakit. Penyakit ini tidak pernah berkurang, tapi malah ditambah. Fazadahumullahu marada. Penyakit ini akan ditambah oleh Allah kalau itu tidak diobati. Yang obati juga tidak bisa sembarang orang. Tidak ada dokter, tidak ada mantri yang bisa ngobati. Sebab mantri sendiri juga penyakitan, dokter sendiri juga penyakitan. Nah ini yang berat itu di sini ini. Apalagi ini dikaitkan dengan peringatan Maulid Nabi. Saya katakan penyakit ini berat dan kita miliki semua. Penyakit pada diri kita ini ada 4. Abah Soleh, penyakit kita ini di dalam diri kita ini seragam, 4 jumlahnya. Yang satu adalah tidak mau kelintasan kita ini. Ada nafsu raihan namanya, tidak mau kelintasan. Kalau ada orang melintasi itu lalu di dalam dada ini rasa tidak enak. Yang kedua tidak mau kerendahan. Dianggap rendah itu kita tidak mau itu. Itu nafsu raihan rahmani yang itu dari unsur air sebetulnya. Yang ketiga adalah tidak mau kekurangan. Tidak mau kekurangan kita ini. Itu karena ada unsur tanah yang ada pada diri kita ini. Diberi berapa saja, kapan saja tidak pernah merasa puas. Tidak mau kekurangan. Sama dengan tanah itu. Tanah itu dikasih pupuk kapan saja, berapa saja, itu tidak pernah cukup. Itulah nafsu jasmani yang sifatnya tidak mau kekurangan. Yang keempat, penyakit kita ini adalah tidak mau kalah. Karena ada nafsul idhofi, tidak mau kalah. Karena di dalam diri kita ini ada unsur api. Jadi unsur angin, unsur air, unsur tanah, ada unsur api. Semua kita ini tidak mau kelintasan, tidak mau kerendahan, tidak mau kekurangan, tidak mau kalah. Ini penyakit hati kita ini. Kalau 4 penyakit hati ini tidak kita urus, sebagaimana yang Kiai ngajak ngurus ini, itu beranak 4 orang. 4 penyakit ini beranak. Anaknya banyak. Anaknya 10.
10 penyakit hati itu. Apa saja penyakit 10 penyakit hati itu? Riya. Pertama kali ajib, merasa dirinya itu hebat, ajib. Kagum, heran kepada dirinya sendiri, ajib. Lalu yang kedua itu adalah riya. Yang ketiga itu sombong. Yang keempat itu iri. Yang kelima itu dengki. Lalu ada seterusnya itu hasud. Tidak suka kalau ada orang lain. Bagaimana caranya agar orang lain itu tidak mendapat sesuatu. Lalu kemudian tamak. Yang kedelapan itu fitnah. Kapan-kapan nanti tahu rekan satu-satu itu. Lalu kemudian luba yang ke-9, yang 10 itu adalah takabur. 10. Tadi ada 4 ditambah 10 ya ini. Menjadi 14. 14 penyakit yang ada di dalam diri kita ini. Banyak. Kalau 14 penyakit ini tidak kita urus, tidak kita selesaikan, kita biarkan saja, itu melahirkan cucu, putu. Penyakit itu ada 4 tadi, orang tuanya punya anak 10, kalau dibiarkan punya cucu. Cucunya itu tidak banyak, 3, tapi membahayakan sekali. Apa 3 cucunya itu? 1 dendam. Yang 2 adalah suka permusuhan. Dendam, permusuhan. Yang ketiga itu suka merusak. Tidak merawat, tapi sukanya itu merusak. Dendam, permusuhan, perusak, 3. Sehingga jumlahnya berapa penyakit yang ada di dalam hati kita ini? 4 ditambah dengan 10, 14 tambah 3 itu 17 penyakit yang ada pada diri kita ini. Nah, tentu kalau kita nanti kembali berpenyakitan, Gusti Allah itu tidak mau terima. Dulu Gusti Allah itu meniupkan kita ini, roh kita ini, ruhani kita itu sehat, bersih. Pulangnya itu harus bersih. Maka lalu kemudian kita disuruh untuk menyembuhkan dengan cara sholat sebetulnya. Karena itulah sehari semalam kita disuruh sholat 17 rakaat, zuhur 4. Ya, ngitungnya jangan zuhur kalau sholat zuhur. Ngitungnya pertama kali itu maghrib. Dalam waktu agama kita Islam itu memulainya maghrib. Tadi Yai ngendikan soal waktu itu, waktu maghrib. Maghrib itu kalau kita keluar itu lihat kemerah-merahan. Kemerah-merahan dalam dada kita itu ada jantung. Jantung itu kemerah-merahan, itulah maghrib. Ada 3 rakaat. Setelah itu adalah isya. Isya itu 4 rakaat. 4 rakaat kalau maghrib tadi itu kemerah-merahan, kalau malam kayak gini gelap. Gelap itulah hitam seperti limpa. Limpa itu hitam. Lalu kemudian pagi itu subuh. Subuh itu empedu. Empedu itu putih kehijau-hijauan. Kehijau-hijauan. Itulah waktu subuh, itu empedu. Lalu siang itu putih, kalau tidak ada awan itu putih itu.
persis seperti apa yang putih ya, yang putih itu ginjal itu putih. Lalu sore itu kekuning-kuningan itu adalah paru itu kekuning-kuningan. Nah ini dari sisi fisik saja Yai, kalau Yai ngajak sholat maghrib yang warnanya seperti jantung, maka jantung kita sehat. Kalau malam gelap isya tepat waktu, maka limpa kita ini sehat. Subuh kita tidak terlambat tepat waktu, maka empedu kita sehat. Duhur itu putih. Insya Allah kalau kita tertib sholat, maka ginjal kita ini sehat. Lalu siang kekuning-kuningan, paru kita ini sehat. Jadi Kiai ini ngajak kita ini menghilangkan 17 penyakit dengan 17 rakaat sholat, sekaligus mengajak para santri ini menjadi sehat. Yang ada di dalam diri kita ini ada 5 tadi, ialah jantung, limpa, empedu, ginjal, paru. 5 ini warnanya persis warna makrokosmos ya. Makrokosmos itu jagat raya itu warnanya itu sama. Nah 17 penyakit lalu kemudian dihilangkan maunya itu dengan 17 rakaat sholat. Tapi tidak mampu ternyata itu. Karena apa? Begitu keras sebetulnya penyakit itu, begitu akut yang ada di dalam dada ini, terlalu keras. Sampai karena terlalu keras itulah dijak ngaji itu yang angel kadang-kadang ya. Kalau tidak takut sama kiai juga angel. Pura-pura dengarkan tapi juga tidak dengar. Karena memang angel ini. Ini yang ada di dalam dada ini memang angel banget. Itu berat banget itu. Nah, lalu setelah sholat itu apa ya? Untuk memperkuat kita ini. Untuk memperkuat kita itu apa? Dikatakan oleh Rasulullah itu bahwa kita ini memang dalam suasana yang selalu perang. Kita hidup ini sebetulnya dalam keadaan perang. Hanya perang kita itu ada 2 jenis Pak Saleh. Ada perang besar, ada perang kecil. Perang kecil ada perang besar. Perang kecil itu adalah perang fisik gitu. Perang besar itu adalah perang melawan hawa nafsu, penyakit yang jumlahnya 17 itu. Nah, agar menang perang kecil itu, perang fisik, maka kita dianjurkan untuk kunut nazilah. Kan kalau masa perang kan diajari kunut nazilah Yai ahlinya di sini nih. Dibaca tidak tegas ini. Kunut nazilah. Nah, kalau perang besar apa baca kunut nazilah? Bukan. Karena ini lebih berat lagi. Lalu baca kunut apa? Itu begitu mulai perang harus membaca kunut. Mulai perang itu kapan? Mulai perang itu adalah ketika bangun tidur. Bangun tidur pagi itu mulai perang itu. Hati ini sudah bergejolak itu. Bisa dijelaskan panjang. Lah, subuh itulah disuruh untuk kunut.
Kunut subuh itu sebetulnya adalah agar kita menang dalam menghadapi peperangan melawan hawa nafsu. Hanya orang lalu ribut apa kunut atau tidak gitu kan. Padahal kunut subuh itu adalah untuk memenangkan peperangan yang dahsyat, perang besar, perang melawan hawa nafsu. Nah ini yang pertama yang saya komentari ini ya ini. Mudah-mudahan kita semua sadar bahwa kita ini ada penyakit yang harus kita kalahkan, agar ketika kita pulang kelak, ialah pulang kembali innalillahi wa inna ilaihi rajiun, itu kita sehat. Lalu ya yang berikutnya, saya sejak tadi diajak kita ini ikut Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seringkali kita ini tidak mengerti siapa sih sesungguhnya Muhammad itu. Kenapa kita harus mengikut Muhammad itu siapa sebetulnya Muhammad itu? Ibu dan bapak-bapak sekalian, tatkala kita bicara agama ini akan menjadi lebih mudah kalau konsentrasi kita itu kepada ruhani sebetulnya. Bukan jasmani ya, tapi lebih konsentrasi itu kepada ruhani. Itu urusan agama, urusan ruh. Karena itulah agamawan disebut dengan ruhaniawan. Para ruhaniawan supaya maju ke depan kan itu ya. Untuk apa? Untuk nyumpah kan itu ya. Agamawan itu ruhaniawan. Nah, memang kita selalu membedakan antara jasmani ada ruhani. Ada yang zahir, ada yang batin. Ada yang tampak, ada yang tidak tampak. Yang zahir, ibu dan bapak-bapak sekalian, yang zahir, yang jasmani. Jasmani kita ini adalah berasal dari tanah. Nabi Adam itu kan dari tanah. Nabi Adam itu adalah manusia yang pertama, sehingga kita disebut sebagai anak cucu Nabi Adam. Yang disebut anak cucu Nabi Adam itu sebetulnya adalah dari tubuh kita ini, yang dari tanah ini. Kakek kita ini adalah Nabi Adam sebetulnya, yang berbeda-beda satu dengan yang lain. Orang-orang Asia berbeda dengan orang Afrika berbeda dengan orang Amerika, berbeda dengan orang-orang Rusia, dan seterusnya. Ada yang tinggi putih, tapi ada yang tinggi tapi juga hitam. Orang Afrika itu kan hitam ya. Orang Eropa tinggi tapi putih. Ada yang kecil-kecil seperti kita ini. Itu orang-orang Asia itu kecil-kecil. Kalau main sepak bola kalah ya. Apalagi tinju kalah. Apalagi tidak pernah latihan kalah itu. Kecil-kecil kita ini. Bapak kita ini adalah Nabi Adam. Tapi tadi saya katakan ada jasmani, ada ruhani. Kalau jasmani kita ini dari Adam, ruhani kita ini dari siapa? Ruhani kita itulah sebetulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak ruhani kita itu adalah Muhammad. Bapak jasmani kita ini adalah Adam. Maka lalu Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Ana Abul Arwah. Saya ini adalah bapaknya ruh. Sedangkan Adam itu adalah Abul Bashar.
Jadi kalau malam hari ini kita memperingati kelahiran Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah hanya dari sisi jasmaninya. Yang jasmani beliau sama dengan kita semua. Tapi kalau dari sisi ruhani sebetulnya yang pertama kali ada diadakan oleh Allah itu adalah Muhammad. Muhammad itulah sebetulnya adalah cahaya Allah. Maka dikatakan bahwa Muhammad itu dari Allah, ana minallah, Muhammad itu dari Allah, cahaya Allah, nur Allah. Sementara kita semua ini adalah cahaya Muhammad atau nur Muhammad. Kita semua ini adalah nur Muhammad. Muhammad itu adalah cahaya Allah. Dari sisi ruhani, Muhammad itu jauh lebih lama dibandingkan dengan Adam. Dari sisi ruhaninya. Karena itulah kita juga pernah mengenal bahwa mahar pernikahan Adam dengan Hawa itu adalah sholawat. Nabi Adam saja itu sholawat Nabi. Yang dijadikan mahar itu adalah sholawat Nabi Muhammad ini. Nah ini, jadi kalau kita mengenal ngikut Muhammad itu sama artinya ngikut bapak sebetulnya. Ngikut ayah kita. Apa ada keterangan dari Al-Quran dikatakan la uqsimu bihadzal balad wa anta khilum bihadzal balad wa walidin wa ma walad. Sungguh gitu kan, aku bersaksi demi negeri ini bahwa engkau ya Muhammad ada di tempat yang mulia ini. Tempat yang mulia itulah negeri Bakkah itu, yang di situ kita permudah menjadi Mekah. Yang di Mekah itu ada Masjidil Haram. Di Masjidil Haram itu ada bangunan disebut dengan bangunan Ka'bah yang ditinggikan oleh Ibrahim atas perintah Allah. Kenapa disebut Ka'bah? Karena menghormati Ibrahim yang berasal dari suku Ka'ab. Ka'bah inilah sebetulnya hanya sebagai tanda bahwa disitulah Baitullah. Disebut nama Baitullah, tapi juga punya nama-nama lain. Disebut dengan Baitul Ma'mur, Baitur Rahman, Baitur Rahim, Baitul Atik. Ada Baitullah. Bendanya satu, tapi namanya beraneka ragam. Sama dengan kita ini. Kita ini kan punya namanya rambut, Yai. Disebut rambut itu kalau di atas kepala itu namanya rambut. Bentuknya masih rambut, tapi kalau letaknya di atas mata namanya alis. Tapi kalau turun sedikit di mata itu namanya idab. Turun menjadi kumis. Lalu kemudian di bawah kumis namanya jenggot. Bentuknya sama, tempatnya beda saja, itu dinamai berbeda-beda gitu kan. Nah ini juga seperti itu, banyak sebetulnya istilah-istilah yang berbeda-beda tetapi memberikan bentuk atau benda yang sama. Jadi kita memperingati Muhammad itu sebetulnya Muhammad secara ruhaninya adalah orang tua kita, bapak kita, wa walidi wa mawalad, demi bapak dan anak.
Bapaknya siapa? Bapaknya adalah Muhammad secara ruhani. Anaknya siapa? Kita ini loh sebetulnya anaknya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kok begitu mulia di Muhammad itu? Muhammad itu mulia, tidak seperti sembarang nabi dan rasul. Tidak sembarang. Nabi Adam, Nabi Idris, Nuh, Soleh, seterusnya sampai Nabi Isa. Mulai dari Nabi dan saya. Ini sebetulnya semua itu adalah dipimpin, ya, diimami oleh Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu loh Muhammad itu disebut Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Bendorone para nabi dan para rasul. Yang nabi rasul itu jumlahnya 124.313. Yang dikisahkan dalam Al-Quran itu ada 25. Yang 25 itu adalah yang dikisahkan di dalam Al-Quran. Nabinya 124.000, Rasulnya 313, yang dikisahkan dalam Quran 25, dipimpin, punya guru mereka itu. Dan itu adalah guru besar. Guru besar para nabi dan para rasul itu siapa? Itulah yang diciptakan yang pertama adalah Muhammad, dizahirkan yang terakhir. Muhammad itu yang pertama, tapi yang dizahirkan yang terakhir. Nanti juga begitu, semuanya punya umat. Nabi Adam punya umat, Nabi Idris punya umat, Nabi Nuh punya umat, Nabi ini semua punya umat. Tapi mereka itu tidak bisa menolong sebetulnya. Tatkala nanti ada hisab yang perlu syafaat, Nabi Adam juga tidak bisa itu memberikan pertolongan pada umatnya. Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Soleh, semua tidak bisa. Nanti diserahkan kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliaulah yang bisa memberikan syafaat. Karena itu kita berbahagia sekali. Bahkan karena mulianya Muhammad ini, coba kalau kita ke masjid lalu kemudian ada tulisan Allah, di sebelahnya ada tulisan siapa? Muhammad. Kalau ada kata Allah, ada kata Muhammad, ada asyhadu alla ilaha illallah, syahadat tauhid, maka harus dilengkapi dengan syahadat Rasul, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau kita oleh yai dibimbing untuk mengucapkan la ilaha illallah beribu-ribu kali, coba perhatikan yai terakhir, apa mandek begitu aja? Tidak, ditutup dengan Muhammad Rasulullah. Kenapa? Karena kiai tahu bahwa tidak sempurna menyebut nama Allah tanpa mengikutkan Muhammad. Tidak sempurna menyebut Muhammad tanpa menyebutkan nama Allah. Allah dan Muhammad itu dijadikan satu. Kan itu mulia sekali. Si Muhammad itu mulia sekali sebetulnya itu. Bahkan di dalam Al-Quran itu, coba para santri nanti kita lihat, taat kepada Rasul, pada Muhammad itu sama artinya taat kepada Allah. Mayyuti'ir Rasul faqad atau Allah. Siapa yang taat kepada Rasul, kepada Muhammad, sama artinya taat kepada Allah. Siapa yang berbaiat, berjanji kepada Muhammad,
sama artinya berjanji kepada Allah. Innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'unallah. Siapa yang berbaiat kepada kamu ya Muhammad sama artinya berbaiat kepada Allah. Yai juga nyebut-nyebut sejak tadi dan juga sudah rumuskan dalam bentuk syair lagu. Bagaimana agar kita itu dikasih sayang oleh Allah? Bagaimana agar kita itu dikasih sayang pada Allah? Apa ikut Allah? Ternyata petunjuk Al-Quran itu agar kita itu dikasih dan disayang Allah. Agar dikasih dan disayang Allah, caranya gimana? Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah fayaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Agar kita itu disayang oleh Allah, caranya apa? Ikuti aku. Aku siapa? Aku Muhammad, yang sudah dikarang, ditulis oleh Yai. Bagus sekali ya itu kan. Oleh Yai diposting ke saya, Abah Soleh. Saya kirim ke mana-mana itu teman-teman saya itu. Kok bagus sekali, ini yang nyanyi siapa gitu. Apa santrinya? Santrinya suaranya kok ini. Dia masih tanya ya. Yang nyanyi itu Kiai. Kiai bisa nyanyi? Bisa, tapi lah itu. Kiai bisa nyanyi. Santrinya kalah kalau dari sisi nyanyi. Itu sudah didengarkan di mana-mana itu, di kampus-kampus itu, profesor-profesor universitasnya itu. Yang nyanyi itu siapa suaranya bagus. Yai Singa Putih, tahu juga gitu, kayak putih. Terheran-heran, dikira yang bisa nyanyi itu artis. Padahal Kiai juga bisa nyusun lagu dan juga menyanyikan. Suaranya kok enak. Komentarnya itu suaranya kok enak. Tidak ada satupun Yai yang suaranya kok elek ini, tidak ada itu. Semua mengatakan itu bagus itu suara itu kan. Tapi bilang Kiai itu dengan berbagai cara untuk mendidik hati para santrinya itu pakai berbagai cara. Diajak sholawat, diajak zikir, diajak baca Quran, diajak nyanyi, diajak apa saja yang bagus-bagus. Tapi lah itu pesantrennya di mana gitu kan? Pesantrennya di sana. Pandaan naik ke atas, tretes itu lalu belok kanan nanti. Apa itu namanya? Singa Putih. Loh, kok namanya Singa Putih? Jarang itu pesantren menggunakan nama binatang katanya itu kan. Ya ini yang aneh ini, antik Singa Putih. Apa bisa saya aku lihat sana? Apalagi kalau sudah tak tunjukkan ini ya, video itu ya. Yang pakai apa itu kuda itu loh, anak-anak yang naik itu ya, itu mesti pertanyaannya gini, ini kuda tenanan atau bukan? Dikira itu kuda mati itu loh, apa itu patung gitu, dikira patung. Kok berani ya anak Singa Putih? Wong namanya Singa Putih lah bilang gitu. Ya berani. Untung lalu kemudian saya dikasih itu ya, yang lari-lari itu ya, baru percaya bahwa santri Singa Putih itu bisa apa naik kuda ya, bisa lucak-lucak kayak gitu. Lebih heran lagi kalau naik kuda sambil memanah. Lebih heran lagi kalau sudah lihat orang mandi itu ya, malam-malam itu, apa enggak dingin gitu. Ya enggak tahu, aku enggak tahu tikon mandi di situ. Jajal loh, tapi jajal. Takut jajal sendiri gitu. Jadi heran sebetulnya. Apalagi lalu diberitahu bahwa lulusan di sana itu baru luluskan 1 kali 2 kali sudah ada yang masuk ke kedokteran. Heran banget. Cara ngulang ya apa kuwi? Cara ngulang rono lah, anakmu sekolah rono nanti masuk ke kedokteran ya. Masuk perguruan tinggi umum. Biasanya pesantren-pesantren, madrasah-madrasah yang bisa diterima di perguruan tinggi negeri ya, apalagi kedokteran. Lalu yang lain-lain itu kalau sudah meluluskan berapa kali itu baru bisa. Ini baru 1 kali 2 kali saja kok sudah bisa sekian banyak yang masuk perguruan tinggi negeri. Karena itu saya juga bilang tadi sama Yai, gini Yai, nanti yang heran-heran itu biar rektor-rektor itu heran.
Apa Soleh? Nanti misalnya rektor ITS itu kita ajak ke sini, saya sudah ngomong sama Profesor Joni Hermana itu ajak ke sini. Nanti rektor Nur Hasan, rektor Unisa, lalu kemudian rektor Erlangga, rektor Brawijaya UM, rektor UI, itu kan. Saya kenal Profesor Gumilar, rektor ITB, IPB. Kalau kenal sini, anak-anak itu santri-santri nanti bisa masuk perguruan tinggi negeri hebat-hebat. Singa betul namanya, menjadi singa-singa putih ya itu kan, yang sulit untuk ditaklukkan. Naik kuda sambil manah, orang menjadi heran, kok bisa gitu. Wong saya juga tidak bisa, hanya saya ini berteman dengan orang yang bisa, gitu ya. Dikira lalu saya juga bisa. Jadi Rasulullah itu adalah Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Namanya selalu dicantumkan setelah nama Allah. Coba bayangkan, taat kepada Rasul sama artinya taat kepada Allah. Berbaiat kepada Rasul sama dengan berbaiat pada Allah. Bagaimana agar dicintai Allah? Maka caranya adalah ikut Rasul, ikut Muhammad. Coba Abah Saleh nanti sampai baca surat An-Nisa ayat 150, 151, bahwa orang yang memisah-misahkan antara Allah dan Rasul, mengatakan bahwa aku percaya sebagian dan aku ingkar sebagian, dan itu untuk mengambil jalan tengah, maka ulaika humul kafirunal haqqo. Yang memisah-misahkan antara Allah dan Rasul itu disebut ulaika humul kafirunal haqqo. Jadi kalau kita ini dituntun oleh Yai sehari-hari, dibuatkan lagu cinta Rasul, maka kita diajak untuk selamat sebetulnya. Kenapa mesti Rasul? Karena seperti yang dikatakan tadi oleh Yai, kita ini tidak bisa langsung kepada Allah, itu tidak bisa sebetulnya. Maka di surat Al-Maidah ayat 35 itu dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wabtaghu ilaihil wasilata wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Hanya memang kadang-kadang ada orang yang tidak paham, mengatakan jangan berwasilah. Bagaimana kan tidak berwasilah itu? Yang mengatakan bahwa Allah itu dekat, lebih dekat dengan urat leher. Iya, Allah itu dekat pada kita. Tapi apakah kita itu kenal Allah? Kan juga tidak. Maka mesti lewat Quran yang mengatakan wabtaghu ilaihil wasilata, carilah wasilah dengan sungguh-sungguh agar kamu mendapatkan keberuntungan. Saya juga pernah itu Yai, ada orang datang ke tempat saya, dia katanya itu setengah berani setengah enggak datang ke rumah saya, itu mau mengingatkan. Katanya saya ini sudah melakukan banyak hal, mimpin perguruan tinggi, mimpin lembaga pendidikan, dijak ngurus pesantren. Nanti kalau kepleset sedikit, saya kasihan sama Mbah Prof ini. Katanya kasihan. Apa itu? Tidak boleh loh Prof Imam, kalau kita itu berwasilah, kita itu harus langsung kepada Allah. Dia bilang, oh iya, tapi wong aku ki yo krungu-krungu lek sampean nilingne aku yo ora marah, tapi lha itu. Krungu-krungu di mana? Itu kalau sampean rumah saya kan dekat masjid, setiap hari aku kan ngrungokne adat. Setiap hari kan ngrungokne adat di masjid saya itu. Sampean apa juga adzan kalau mau salat? Iya, punya masjid ada di sebelah. Kalau adzan bar adzan itu donga enggak? Ya doa. Doamu gimana? Doamu bar adzan itu gimana? Ya seperti umumnya itu, Prof. Katanya seperti umumnya itu. Ndak, aku kepengin ngrungokne dongamu, tapi
Masa saya di sini suruh doa? Iya, aku kan kerumuk, aku bilang gitu kan. Akhirnya tak suruh doa, dia doa. Doa beradan. Doa saladan di mana-mana kan sama ya. Allahumma robba hadhihi da'wati tammah wa salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadanil wasilah lo sampean. Sampean katanya ndak boleh wasilah. Tapi ketika dungo adzan kok datanganlah Sayyidina Muhammad sebagai wasilah. Akhirnya plonga gitu. Saya ini kalau yang kecil-kecil itu memang sering lupa. Kecil lopo tak bilang, ini barang kecil. Ini barang besar. Jadi harus wasilah, kita itu tidak bisa wasilah. Coba sampai lihat Isra Mi'raj. Ketika Isra Mi'raj itu kan Muhammad kan didampingi oleh Jibril. Apa Jibril itu nyampe kepada Allah? Tidak. Pada langit tertentu beliau itu berhenti. Kenapa berhenti? Karena tidak mampu lagi untuk sana. Satu-satunya yang bisa nyampe kepada Allah itu adalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jibril saja itu tidak bisa. Loh, kalau Jibril saja tidak bisa, apalagi tamu saya sampai ini. Tinggi mana sampai kalau Jibril? Ya tinggi Jibril lah, iya Jibril tidak bisa apalagi sampean. Akhirnya lalu ikut wasilah sampai sekarang ya. Sama dengan ikut salat subuh. Kunut tadi loh, saya tak beritahu kunut itu. Jadi orang ini kadang-kadang itu ngomong tapi tidak ngerti yang diomong nih gitu. Pokok ngomong. Maka santri di sini direwangi oleh Kiai untuk belajar dari pagi, siang, sore, malam, disuruh dongo, sholawat itu seperti itu agar nanti ketika beragama itu ngerti. Bukan pokoknya ikut-ikut, pokok ngomong tapi tidak ngerti sing diomong nih. Kita ini kalau beragama itu kalau ngomong itu harus ngerti yang diomong nih. Makanya ada ayat Quran yang mengatakan la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Jangan dekati sholat ketika kamu sedang mabuk. Kalau kita itu mabuk tidak boleh sholat. Apa cirinya orang mabuk itu? Orang mabuk itu ngomong tapi tidak ngerti barang yang diomongkan. Pokok ngomong. Nah, kalau kita pokok ngomong lalu tidak ngerti sing diomong nih, berarti kita ini sama dengan orang mabuk. Orang mabuk itu. Nah, jangan begitu. Ciri khas singa putih tidak begitu. Juara lah, segala-galanya itu adalah juara. Yang terakhir ya, nanti kalau terlalu malam, saya itu pernah ditanya ya. Saya pernah tanya kepada ayah saya ya. Ayah saya itu mondoknya itu di sebelah baratnya Jogja. Di baratnya Jogja itu ada Kabupaten Purworejo ya Bapak saya. Di Purworejo itu ada kecamatan namanya Bagelen. Bagelen. Di Bagelen itu ada pesantren tua, pesantren salaf. Seperti di sini. Hanya di sini sudah ditambah modern. Ayah saya itu mondok di sana dulu. Ayah saya itu rumahnya Trenggalek. Mondoknya di Bagelen. Bagelen itu baratnya Jogja. Saya tanya, naik apa bah ke sana? Kok jauh banget? Naik sepur. Tapi kan sepur zaman dulu kan sepur kluthuk, Abah Saleh. Tidak seperti modern sekarang ini. Sepur kluthuk itu kalau maju kayaknya sudah berangkat, tapi mundur maneh. Maju, mundur maneh. Saya tanya, bah, dulu ketika mondok itu berapa lama? Kok takut lama? Dia bilang gitu kan. Ya santai karak. Abah saya itu mondoknya santai karak ya. Ya ngerti yang karak ya. Jadi karak itu nasi yang sudah dikeringkan lalu diletakkan di kebo itu karung lalu disanggung ngaji.
sanggune karak. Berapa lama ngaji? Santai karak. Nah, kita ini kan sudah tidak karak lagi ya. Ada. Sekolahnya juga kayak gitu modernnya. Di sini diantarkan semua punya mobil. Kan kaya-kaya kan. Kalau ngirim tidak pakai wesel tapi pakai transfer kartu kredit kayak itu kan. Sudah hebat-hebat. Ayah saya dulu ketika mondok sanggune karak naik sepur keruduk. Tapi karena ini berkah ya, diajak untuk baca sholawat, diajak untuk ngapalkan ini, baca Quran, lalu kemudian macam-macam itu. Ternyata itu saya kalah dengan ayah saya itu. Dan ayah saya kemudian punya anak saya. Saya itu anak nomor 8 ya. Dikira kalau anak nomor 8 itu ragil, padahal adik saya 8 ya. Saya ini bukan anak ragil Pak Soleh, walaupun nomor 8. Adik saya itu 8 gitu loh. Yang laki-laki 8, yang perempuan 8 gitu. Tapi coba kita bayangkan, mondok bekali karak gitu. Kok punya anak bisa jadi profesor, jadi rektor, ngaji di sini ini. Karena bukan lulus itu, keberhasilan itu bukan dari sangunya, dari tekadnya gitu loh. Kalau tekadnya itu luar biasa juga akan menghasilkan luar biasa. Ayah saya itu punya teman di Tulungagung. Kebetulan ekonominya juga sama. Sehingga ketika pergi ke Begelen baratnya Jogja sana, bareng naik sepur, sama-sama sangune karak. Nah, teman ayah saya itu pergi ke Lampung, punya anak namanya Nur Kozin. Lah Nur Kozin ini juga sekolah, jadi profesor ya, jadi rektor di UIN Lampung. Jadi anaknya, temannya kayak ayah saya itu punya anak namanya Nur Kozin. Nur Kozin itu menjadi dokter, profesor di Lampung, jadi rektor. Saya di Malang jadi rektor. Bapaknya podo-podo ngaji bekali karak. Tidak seperti Pak Soleh itu. Ternyata berkah ini loh, karena takdim kepada kiai, kepada keluarga ibu nyai, kepada ini hasilnya kayak begitu tuh. Luar biasa. Saya lalu tanya kepada ayah saya, gimana Abah gitu. Kok kadang hati kita ini menjadi kadang jenuh, kadang-kadang bosen, kadang-kadang bingung, tidak tahu sebabnya. Apa Abah dulu juga begitu? Dia bilang yo podo, wong hati ini yo podo, hati ini zaman dulu ya hati ini sekarang. Panganane aja yang beda. Saiki panganane serba apa itu ya, modern ya. Kalau dulu ya seperti itu. Tapi hati ini podo. Gimana dulu itu mengatasi agar kita tidak gundah, tidak ragu, agar kita itu lalu punya cita-cita yang istiqomah itu gimana ya? Abah saya itu jawab, gampang sebetulnya asalkan mau. Apa itu? Ya selain mengikuti petunjuk-petunjuk kiai, ibu nyai, yang penting lagi ojo lali omah. Ojo lali omah. Ketika dijawab ojo lali omah, aku kan juga bingung. Saya juga bingung. Apa itu yang dimaksud omah? Beliau menjelaskan, kita ini semuanya punya rumah, dan rumah itu harus ditempati. Hanya rumah itu ada 2 jenis ya katanya. Rumah zahir dan rumah batin. Rumah zahir, rumah batin. Rumah zahir, rumah saya di Malang. Apa soalnya rumahnya di Surabaya, Yai di sini. Lalu wali santri macam-macam di tempatnya masing-masing. Itu harus ditempati. Saya lalu renungkan, iya ya rumah itu penting agar kita ini damai. Rumah itu kalau tidak ditempati kan cepat rusak ya.
Coba kita lihat perumahan-perumahan itu antara yang ditempati dan yang tidak ditempati, itu cepat rusak rumah yang tidak ditempati. Coba sama lihat itu perumahan-perumahan yang tidak ditempati, itu kan cepat rusak. Justru yang tidak rusak itu, yang tidak cepat rusak itu yang ditempati. Makanya rumah itu harus ditempati. Rumah itu harus ditempati. Dan jangan sembrono dengan rumah. Kalau kita ini punya rumah, lalu tidak ditempatin, rumahnya cepat rusak. Yang rusak bukan rumahnya, orangnya juga rusak. Makanya orang yang meninggalkan rumah itu sebutannya juga tidak bagus. Orang meninggalkan rumah, tidak pamit, namanya minggat. Minggatnya apa kan? Kan jelek minggat itu. Bojomu kok bisa rawon seminggu nyanti. Oh, alhamdulillah, pun minggat itu. Minggat jelek itu. Berarti kalau bojone lunga biasanya diomongnya anu sambang gitu, padahal murid. Nah, kalau tidak di rumah namanya apa? Namanya gelandangan. Lalu gimana hidupnya? Ya bambung. Coba, minggat, gelandangan, bambung. Yang tidak terikat dengan rumah biasanya disebut liar. Apa saja yang disebut liar itu jelek. Coba, ada kucing liar, ada anjing liar, ada babi liar, ada kuda liar. Rumput liar saja itu jelek. Apalagi manusia liar. Manusia liar itu jelek sekali. Perempatan-perempatan jalan itu ada orang yang bajunya hitam-hitam, tidak punya pangkat, membuat pangkat sendiri, pakai tutup botol gitu kan. Itu kan sulit itu. Itulah liar itu sebetulnya itu. Jadi kalau di Indonesia itu, di negeri kita ini banyak orang tengkar, banyak orang apa itu namanya, saling olok-olok, dendam, jatuh menjatuhkan, korupsi, macam-macam itu sebetulnya ya perilakunya orang liar sebetulnya. Nah, Ibu dan Pak saya lihat para santri, kita ini punya dua rumah. Satu rumah jasmani, satu rumah ruhani, kata ayah saya itu. Rumah ruhani itu mana? Rumah ruhani yang ada di dalam dada, yang Yai tadi mengatakan tadi. Rumah ruhani itu kita tidak perlu membuat, karena sudah dibuatkan. Di surat Ali Imran ayat 96-97 dikatakan inna awwala baiti wudi'a linnas lalladzi bibakata mubarakan wa hudal lil alamin, dan seterusnya itu. Sesungguhnya yang mula-mula rumah saya nyatakan untuk umat manusia adalah Bibaka. Bibaka itu Masjidil Haram itu, yang di dalamnya ada Ka'bah itu. Ka'bah tanda Baitullah, itulah rumah ruhani. Karena itu lalu kita disuruh untuk berdoa. Kalau berdoa itu apa? Kita memohon qad narota qaluba wajhaka fis sama. Aku lihat engkau nakadakan wajahmu ke langit. Walan waliyannaka kiblatan tardoha. Hendaknya kau palingkan kepada kiblat yang kamu sukai. Di mana kiblat yang kamu suka itu? Fawali wajhaka satarul masjidil haram. Palingkan wajahmu ke Masjidil Haram. Itulah rumah ruhani. Kapan rumah ruhani itu harus ditempatin? Nah ini tadi Yai mengatakan sholat itu tadi. Rumah ruhani itu harus ditempati minimal 5 kali sehari semalam kita menghadap kiblat. Orang seluruh dunia ini 5 kali sehari semalam harus menghadap ke rumah ruhani namanya kiblat. Orang Indonesia, Malaysia, Singapura menghadap ke barat, orang Yaman menghadap ke utara, orang Rusia menghadap ke selatan, orang Eropa, Inggris, Perancis, Jerman, Belanda menghadap ke timur, menghadap ke satu titik namanya kiblat. Itulah rumah ruhani yang kita juga harus berada di tempat itu.
Kalau kita berada di tempat itu, maka di Quran surat Al-A'raf ayat 43 katakan wa naza'na ma fi sudurihim min ghilin, aku cabut apa yang ada di dalam dada ini, min ghilin, iri dengki yang 17 penyakit tadi dicabut. Di mana nyabutnya? Tajri min tahtihimul anhar, di tempat yang di bawahnya mengalir sungai. Di bawahnya Masjidil Haram itu ada sungai, airnya tidak pernah habis, diambil berapa saja tidak habis. Air itu disebut dengan air Zam-Zam. Manakala kita selalu tiada di situ 5 kali sehari malam dibimbing oleh kiai, maka penyakit hati yang 17 tadi dicabut oleh Allah, akhirnya menjadi sehat. Itulah juga di surat Shad ayat 46 mengatakan inna ahlasnahum bi khalisatin dzikradar, aku jadikan hati ini damai, sejuk, akhlak bagus, rajin belajar, tidak putus asa, tidak bosan. Dengan cara apa? Dengan cara dzikradar, ingat rumah, ini adalah rumah rohani tadi. Bahkan di ayat berikutnya dikatakan wa innahum indana laminal mustofainal ahyar, orang yang selalu ingat rumah rohani ini, maka bagi Allah akan disebut sebagai manusia pilihan terbaik. Jadi kalau santri-santri ini ke depan akan menjadi hamba Allah yang terbaik, maka caranya adalah itu tadi, selalu merasa berada di rumah rohani. Di rumah rohani itulah sebetulnya ada Rasulullah. Karena itu kalau sampai merasa berada di tempat itu sehari-hari, sampean bersama Rasulullah, dan Rasulullah selalu dengan Allah, bersama Allah, serta Allah, maka akan nyambung Allah, Rasul, dan mukmin sampean yang ada di dalam dada ini. Sehingga apa yang Anda rasakan sebetulnya adalah dikontrol oleh Rasul. Rasul adalah dari Allah. Itulah akan menjadi manusia pilihan yang terbaik. Karena itu memperingati ini menjadi sangat penting. Mengenal siapa si Rasulullah. Jangan hanya lalu kemudian dikatakan Muhammad itu adalah penggembala kambing, Muhammad itu suaminya Khadijah, anaknya Abdullah Aminah. Iya, benar, itu tidak salah. Tapi itu kita pahami secara jasmaniahnya aja, secara basyariahnya saja. Tetapi yang harus kita lihat adalah apa yang ada di dalam diri Muhammad ini. Beliaulah yang akan menyelamatkan kita. Dan manakala kita selalu berada bersama Rasulullah, maka tidak akan diazab kita ini. Dan kalau anak-anakku semua selalu merasa di situ, otak ini lalu jadi encer. Jadi encer. Kalau Anda selalu merasa berada bersama Rasulullah, yang pinter, kebodohan-kebodohan itu nanti akan jadi hilang dengan sendirinya. Hilang dengan sendirinya. Saya itu dulu itu sebelum saya memperhatikan nasihat-nasihat ayah saya yang sekolah bekalnya karak itu tadi, kok rasanya sulit bah gitu kan, cari ilmu itu. Ya cari ilmu kamu mesti kudu dekat ke bank ilmu. Bank ilmu itu di mana? Ya itu Baitullah. Dikatakan inna awala baiti wudi'a linnas lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Wa hudan lil alamin ini dikatakan. Tempat itu adalah tempat petunjuk. Petunjuk dari siapa? Dari Allah. Tapi Allah sudah mempercayakan kepada Rasul Muhammad. Maka dikatakan seperti yai kalau pidato, alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Muhammad itu diutus sebagai rasul dengan petunjuk
dan agama yang kokoh, yang benar, maka kita tidak bisa sebetulnya nyampe kepada Allah kalau kita tidak lewat wasilah. Kita lewat perantara, wabtahu ilaihil wasilata wajahidu fisabilihi la'allakum tuflihun. Muhammad itulah yang menurut yang ditulis oleh Yai tidak boleh ditinggalkan, karena kita bisa sampai kepada Allah kalau kita lewat Muhammad sebagai wasilah. Mau sholat saja doa kita adalah ati Muhammadanil wasilah, ati Sayyidina Muhammadanil wasilah. Datanglah ya kepada kami ya Allah Muhammad sebagai wasilah. Saya kira ini Yai beberapa hal catatan, bukan hal baru, tapi saya merangkum apa yang disampaikan oleh Abah Soleh, kemudian urutan tadi sekian banyak, lalu kemudian saya juga renungkan apa yang saya dengarkan dari Yai tadi. Saya coba ini merangkum dan enak Yai di sini ini saya menyampaikan enak karena ndak usah mikir. Kalau ceramah di sini ini saya ndak usah mikir, sudah ada dituntun dari awal ini. Oh nanti kalau begitu saya nyampaikan seperti ini sebagai apa itu namanya, menjelaskan itu ya, menjelaskan yang mana-mana yang perlu ditinggalkan. Tapi sebetulnya intinya adalah apa yang telah disampaikan oleh para guru-guru kita tadi yang didahului oleh Yai. Mudah-mudahan kita semua, saya bangga sekali, saya ini sampai pikiran saya itu selalu di sini loh ya. Saya itu pikiran saya di sini. Saya senang sekali lihat pengumuman banyak yang sudah masuk ke perguruan tinggi negeri. Lalu kemudian prestasi-prestasinya Yai selalu posting ke saya gitu kan. Saya keluar negeri apa itu. Lalu di sekolah kan kemarin kan dikirim ke Singapura ya, Malaysia. Saya punya apa namanya temannya Anwar Ibrahim yang ngurus tentang pendidikan, namanya Profesor Susili Azam. Itu tangan kanannya si Ibrahim, Anwar Ibrahim. Saya pernah disuruh ceramah begini di kediaman Anwar Ibrahim ya, 2 kali kalau tidak salah. Dia punya seorang penasihat di bidang pendidikan, namanya Profesor Susili Azam. Nanti pada saatnya saya ajak ke sini ya, biar lihat gitu, biar heran. Lihat santri-santri berkuda itu biar heran gitu kan. Nah itu bisa manah itu, aku baru sudah diterima di berbagai macam itu. Saya senang sekali. Dan saya juga ingin yang selalu terngiang-ngiang itu lah Pak Saleh. Yai kan ingin menjadikan lulusannya itu kalau saudagar itu saudagar kelas dunia. Kalau ilmuwan itu ya ilmuwan kelas dunia. Kalau menjadi ulama itu ya ulama kelas dunia. Dan seterusnya. Makanya jadi pikiran saya, gimana ini caranya ini. Nah kebetulan saya ini kan sudah berkeliling kan di berbagai belahan dunia. Saya ke Eropa sudah berkali-kali, Inggris, Prancis, Belanda, Jerman dan seterusnya itu. Lalu saya juga negara-negara di Asia ini, mulai Singapura, Thailand, Filipina, Jepang itu saya sudah datang. Lalu negara-negara Afrika itu ya, negara-negara Arab, mulai dari Yordan, Irak, Iran, lalu kemudian Saudi Arabia, Aljazair, Yaman, lalu Sudan sampai di Maroko saya sudah, Rusia, lalu kemudian Amerika Latin sampai New Zealand. Maka nanti kita soalnya kita ajak Yai keliling dunia ini biar bisa membawa para santri-santri ini benar-benar itu kan, benar-benar lulusan yang tahu ngalam dunia gitu kan, ngalam dunia, kelas dunia ini penting sekali. Nah, itu lalu saya bilang sama Yai, ayo Yai nanti saya ajak ziarah sementara ini kan ke Wali Songo Yai, nanti Soleh saya ajak
ke Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali itu ditus di Iran sana itu. Lalu kemudian kalau di sana juga ada Imam Ali Ridho, keturunan Rasulullah yang nomor 8 itu. Lalu ke Syekh Abdul Qadir Jailani itu di Baghdad, Irak. Lalu kemudian di Rusia sana ada Bukhari. Lalu kemudian juga di Mesir, di mana-mana nanti sambil nengok putranya kan di sana ya. Makam para nabi, Nabi Soleh, Nabi Shu'aib gitu kan, Nabi Hud gitu kan. Di Yordan itu ada gua Kahfi ya, biar Yai tidak saja hafal surat Kahfi, tapi juga masuk gua Kahfi di situ ya. Nah itu, sehingga di sini nanti Abah Soleh bisa cerita bahwa memang santri-santri Singaputi itu menjadikan kelas dunia karena kiainya dan juga wakil pengasuhnya Kiai Soleh juga keliling di muka bumi ini di berbagai tempat. Jadi kita memang bertekad untuk mengantarkan kita ini menjadi pemimpin-pemimpin Islam di berbagai bidang. Ada yang politik seperti Abah Soleh, ada yang ekonomi, ada yang pendidikan, ada yang teknologi seperti Pak Habibie dan seterusnya. Kuncinya apa? Kuncinya ngikut kiai sama bunyai, diajak belajar, diajak belajar bahasa Arab, bahasa Inggris, diajak sholawat, diajak zikir 50. Tadi saya dibilang Yai suruh zikir saya itu 100.000 kali. Waduh, 100.000 kali itu kaget banget Pak Soleh. Katanya kalau Pak Soleh sudah terbiasa. Saya tadi diabani itu 100.000 katanya ya. Waduh, 100.000 itu pirang dino ya. Tapi insya Allah kan walaupun sudah tua begini kan zikir itu kan untuk membersihkan hati seperti yang saya katakan tadi. Jadi intinya senang. Saya tadi juga sudah ngomong sama Yai, tamu-tamu Yai itu kan orang-orang dari Jakarta sekarang. Kan ketika kesini kan semua gumun ya. Kan semua gumun, mau bisa gitu kan. Nah, itu kapan ke rumah juga tak suruh ke sini, malam-malam ke sini. Nah, itu. Dan tidak ada kan yang berani memberi pengarahan Kiai kan tidak ada. Tamu-tamu Kiai itu Pak Soleh tingkat direktur dirjen ke sini itu kan, termasuk juga Pak Duta Besar itu Columbia itu kan. Itu kan tidak ada yang berani memberi saran-saran pada Kiai kan, semua pada gumun semua kan begitu kan. Nanti juga begitu, rektor-rektor tajak ke sini biar rektor itu pada gumun semua. Apalagi kalau tahu santri-santrinya kayak gini, dari sisi wajahnya juga wajah-wajah yang bisa menatap masa depan yang bagus. Saya kira itu, mohon maaf kalau terlalu panjang, tapi karena saya itu seneng bersama sampean, sambil seneng, mudah-mudahan sampean menjadi orang yang berhasil, menjadi orang yang dekat dengan Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan sampean selalu dilindungi oleh Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan sampean semua selalu menjadi orang yang selalu dikasihi dan disayang oleh Allah dan Rasulnya. Sekian Yai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.